Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari tim 5 ingin mempresentasikan hasil kerja tim kami dengan topik kekuasaan dan politik. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi kelas C pada program studi S1 Akuntansi Universitas Lampung Mangkurat. Dosen pengampunya adalah Ibu Nur Astrisari SEMAK CE. Sebelumnya, perkenalkan dulu nih, anggota dari tim kami terdiri dari 5 orang. Di antaranya adalah saya sendiri Anita Sari, Calvin Avianto Rantebanu, Husnul Nadila, Naswa Syafira Aswianur, dan Nurul Hafizah. Selanjutnya, ada beberapa subtopik yang akan kami bahas, yaitu mengenai apa itu kekuasaan, perbedaan kepemimpinan dengan kekuasaan, dasar kekuasaan, kebergantungan, kekuasaan taktik, kemudian bagaimana kekuasaan tersebut dapat mempengaruhi orang-orang, selanjutnya mengenai pelecehan seksual, politik kekuasaan beraksi, penyebab dan konsekuensi dari perilaku politik, dan yang terakhir etika dalam perilaku berpolitik. Jadi, langsung aja nih, berikut penjelasan dari tim kami. Pada materi kali ini, saya akan membahas mengenai apa sih yang disebut dengan kekuasaan. Jadi, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga orang lain tersebut akan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan mengacu pada kapasitas yang dimiliki oleh A untuk mempengaruhi perilaku B, sehingga B melakukannya sesuai dengan keinginan A. Semakin besar ketergantungan B terhadap A, maka semakin besar kekuasaan A dalam hubungan tersebut. Contohnya, ketika kita berkuliah dengan biaya sepenuhnya disediakan oleh orang tua kita, maka kita harus mengakui adanya kekuasaan dari orang tua terhadap kita karena kita akan bergantung pada mereka atas dukungan keuangan. Tetapi, ketika kita telah lulus dan memiliki pekerjaan serta memiliki pendapatan yang mencukupi, maka kekuasaan orang tua kita akan berkurang dalam hal dukungan keuangan terhadap kita. Kemudian, terdapat perbedaan antara kepemimpinan dengan kekuasaan. Perbedaan yang pertama dilihat dari kesesuaian tujuan. Kepemimpinan membutuhkan kesesuaian tujuan antara pemimpin dengan orang yang dipimpinnya, sedangkan kekuasaan tidak membutuhkan kesesuaian tujuan, melainkan hanya ketergantungan. Kemudian, arah dari pengaruh. Kepemimpinan berfokus pada pengaruh atasan atau pemimpin terhadap bawahannya dan meminimalkan pentingnya bentuk pengaruh ke samping dan ke atas. Sedangkan kekuasaan selain berfokus pada pengaruh terhadap bawahan, juga berfokus pada pengaruh terhadap atasan maupun kepada sesama teman yang berada pada tingkat yang sama. Selanjutnya dilihat dari cara implementasinya. Kepemimpinan lebih menekankan pada cara atau gaya kepemimpinan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan kekuasaan lebih memfokuskan diri pada taktik-taktik untuk mendapatkan kesepakatan. Dan yang terakhir dilihat dari pemilik kekuasaan. Kepemimpinan merupakan kekuasaan yang dimiliki secara individual, sedangkan kekuasaan bukan hanya dimiliki oleh individu tertentu, namun juga dapat dimiliki oleh beberapa atau sekelompok orang. Materi selanjutnya adalah dasar kekuasaan. Dasar kekuasaan terbagi menjadi dua, yaitu kekuasaan formal dan personal atau pribadi. Yang pertama, kekuasaan formal. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi individu dalam organisasi di mana kekuasaan berasal dari kemampuan untuk memaksa atau menghindari dari wewenang dan informasi. Kekuasaan formal terdiri dari kekuasaan paksaan, imbalan, hukum, dan informasi. Yang pertama, kekuasaan paksaan adalah dasar kekuasaan yang bergantung pada rasa takut akan akibat negatif yang terjadi jika gagal mematuhi aturan. Yang kedua, kekuasaan imbalan biasanya berdasarkan kemampuan memberikan imbalan yang dipandang bernilai oleh orang lain. Biasanya individu akan mematuhi arahan tersebut karena menghasilkan manfaat positif. Yang ketiga, kekuasaan hukum. Kekuasaan yang diterima oleh individu atau kelompok sebagai hasil dari posisinya dalam sebuah organisasi. Yang keempat, kekuasaan informasi.
berasal dari akses dan pengendalian informasi sehingga individu dalam organisasi yang memiliki data atau pengetahuan yang dibutuhkan dapat membuat ketergantungan bagi individu lain. Yang kedua, kekuasaan personal atau pribadi adalah kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik individu yang tidak memerlukan posisi formal dalam organisasi untuk mendapatkan kekuasaan. Ada 3 kekuasaan personal, yakni kekuasaan kepakaran, rujukan, dan karismatik. Yang pertama, kekuasaan pakar adalah pengaruh yang dimiliki sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian, keterampilan, atau pengetahuan khusus, dan merupakan sumber pengaruh yang paling efektif. Yang kedua, kekuasaan rujukan, pengaruh didasarkan pada kepemilikan sumber daya atau sifat pribadi yang menyenangkan dari individu. Yang ketiga, kekuasaan karismatik, perluasan dari kekuasaan rujukan yang muncul dari kepribadian dan gaya interpersonal individu. Jadi, dasar kekuasaan yang paling efektif adalah kekuasaan formal, karena kekuasaan formal menempatkan individu dalam organisasi, di mana kekuasaan berasal dari kemampuan untuk memaksa atau menghindari wewenang formal atas informasi. Selanjutnya, kebergantungan. Yang pertama, merumuskan kebergantungan secara umum. Semakin tinggi kebergantungan B pada A, maka akan semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh A pada B. Jika kita memiliki segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain dan hanya kita yang memilikinya, maka kita akan membuat mereka bergantung kepada kita, serta memperoleh kekuasaan atas mereka. Yang kedua, apakah yang menciptakan kebergantungan? Kebergantungan akan meningkat ketika sumber daya yang dikendalikan tersebut adalah sangat penting, langka, dan tidak dapat tergantikan. Yang pertama, pentingnya. Jika tidak ada seorang pun yang menginginkan apa yang dimiliki, maka tidak akan mampu menciptakan kebergantungan. Yang kedua, kelangkaan. Hubungan kebergantungan dalam kategori kekuasaan jabatan, di mana penawaran tenaga kerja relatif rendah terhadap permintaan, sehingga para pekerja dapat melakukan negosiasi mengenai kompensasi. Dan yang terakhir, tidak tergantikan. Semakin sedikit sumber daya yang dapat digantikan dengan sumber daya baru, semakin besar pengendalian kekuasaan yang dimiliki oleh sumber daya tersebut. Selanjutnya, ada kekuasaan taktik. Kekuasaan taktik adalah cara-cara yang ditempuh individu untuk menerjemahkan sumber kekuasaan menjadi tindakan yang spesifik. Robbins dan Judge mengidentifikasi 9 macam taktik kekuasaan. Yang pertama ada legitimasi, mengandalkan posisi kewenangan atau kekuasaan seseorang atau menekankan bahwa sebuah permintaan selaras dengan kebijakan atau ketentuan dalam organisasi. Yang kedua ada persuasi rasional, menyajikan argumen-argumen yang logis atau masuk akal dan berbagai bukti faktual untuk memperlihatkan bahwa sebuah permintaan itu masuk akal. Yang ketiga ada seruan inspirasional, mengembangkan komitmen emosional dengan cara-cara menyerukan nilai-nilai, kebutuhan, harapan, dan aspirasi sebuah sasaran. Yang keempat ada konsultasi, meningkatkan motivasi dan dukungan dari pihak yang menjadi sasaran dengan cara melibatkannya dalam mengambil keputusan atau memutuskan bagaimana rencana atau perubahan akan dijalankan. Yang kelima ada tukar pendapat, memberikan imbalan atau hadiah kepada target atau sasaran berupa uang atau penghargaan lain sebagai ganti karena mau menaati suatu permintaan. Yang keenam ada seruan pribadi, meminta kepatuhan berdasarkan persahabatan atau kesetiaan. Yang ketujuh, menyenangkan orang lain, bisa menggunakan rayuan, pujian, atau perilaku bersahabat akrab sebelum membuat permintaan. Yang kedelapan ada tekanan, yaitu dengan cara menggunakan peringatan, tuntutan, tegas, dan ancaman. 9. Koalisi, meminta bantuan orang lain untuk membujuk sasaran atau target atau menggunakan dukungan orang lain sebagai alasan agar si sasaran tersebut setuju. Efektivitas taktik untuk mempengaruhi bergantung pada arah pengaruhnya, apakah kepada atasan, teman setingkat, atau kepada bawahan. Persuasi rasional adalah satu-satunya taktik yang efektif digunakan untuk mempengaruhi ke berbagai tingkat organisasi, baik ke atas, ke samping, atau ke bawah. Dapat disimpulkan, seruan inspirasional paling efektif jika digunakan untuk mempengaruhi bawahan. Tekanan biasanya hanya digunakan untuk mempengaruhi bawahan, dan seruan pribadi dan koalisi adalah yang paling efektif digunakan untuk mempengaruhi rekan setingkat. Selanjutnya, ada bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi orang-orang. Kekuasaan dan pengaruh mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu apabila seseorang mempunyai kekuasaan, maka dia dapat mempengaruhi pihak lain untuk menjalankan kehendaknya, seperti apa yang diinginkan oleh penguasa tersebut dan pengaruh apa yang mungkin timbul. Sejumlah studi telah mengidentifikasi kategori perilaku mempengaruhi yang proaktif yang disebut sebagai taktik mempengaruhi, antara lain seperti persuasi rasional, permintaan inspirasional, konsultasi, menjilat, permintaan abadi, pertukaran, taktik koalisi, taktik pengesahan, dan menekankan. Selain itu, hasil dari proses mempengaruhi juga mempunyai efek umpan balik terhadap perilaku pemimpin. Dampak kekuasaan pemimpin pada dasarnya tergantung pada apa yang dilakukan pemimpin dalam mempengaruhi orang yang dipimpin. Dengan demikian, hasil dari usaha mempengaruhi merupakan akumulasi dari keterampilan mempengaruhi, perilaku mempengaruhi, dan kekuasaan pemimpin. Sederhananya, kekuasaan itu adalah alat untuk mempengaruhi orang lain. Dengan kita memiliki kekuasaan, maka dapat dengan mudah mempengaruhi orang lain.
Selanjutnya ada pelecehan seksual, kekuasaan yang tidak seimbang di tempat kerja. Pelecehan seksual dalam ranah publik merupakan hal yang kerap diberitakan dalam berbagai media. Hal ini dikarenakan jumlah kasus pelecehan seksual memang tidak ada habisnya, khususnya kasus pelecehan yang menimpa kaum perempuan. Namun tidak berarti kasus pelecehan tidak terjadi pada laki-laki. Hanya saja korban pelecehan paling sering ditemukan terjadi pada kaum perempuan. Pelecehan yang terjadi di tempat kerja dengan istilah seksual harassment, karyawan perempuan mengalami seksual harassment di kantor tempat mereka bekerja. Jenis seksual harassment yang dialami oleh responden penelitian ini cukup bervariasi, mulai dari mendapat tatapan yang merendahkan, lelucon tidak pantas yang mengarah pada penghinaan secara seksual. Lalu ada politik atau kekuasaan beraksi. Definisi dari politik organisasi yaitu menurut Colquitt, politik organisasi dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan oleh individu yang diarahkan pada tujuan memperjuangkan kepentingan diri sendiri. Meskipun umumnya terdapat persepsi negatif terhadap politik, penting dicatat bahwa definisi ini tidak lantas berarti memperjuangkan kepentingan diri sendiri pasti bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Dubrin menyatakan politik organisasi merujuk ke pendekatan-pendekatan informal untuk memperoleh kekuasaan melalui cara-cara di luar prestasi kerja dan keberuntungan. Politik dimainkan untuk mencapai kekuasaan. Lalu ada realita politik. Dahulu pada zaman Yunani kuno, politik itu merupakan cara bermain yang dilakukan penguasa bersama antek-anteknya untuk mengelabui rakyatnya. Tiada hari tanpa orasi kelabu yang dicekokan kepada masyarakat agar meyakini narasi yang disampaikan rezim, sehingga rakyat menerima dengan lapang dada pembenaran sepihak tersebut. Mereka tidak pusing dengan pidato-pidato yang itu-itu juga. Apatisme menjadi sebuah penyakit yang menyebar ke seluruh sendi kehidupan ketika itu. Lalu kemudian datang Aristoteles yang mengoreksi hal itu bahwa inti dari politik itu adalah demokrasi. Maka sejak itu mereka mengerti bahwa tidak ada semua yang tersampaikan oleh rezim itu adalah bagian daripada demokrasi. Faktor-faktor yang memberikan kontribusi bagi perilaku politik yang pertama itu ada faktor individu. Pada level individu ini, para peneliti sudah mengidentifikasikan sifat-sifat kepribadian tertentu, kebutuhan, dan faktor-faktor lain yang biasanya berkaitan dengan perilaku politik. Dalam hal sifat ini, kita mendapati bahwa para pekerja yang memiliki pengawasan diri sendiri yang tinggi, memiliki tingkat kendali yang secara internal, dan memiliki kebutuhan terhadap kekuasaan yang tinggi akan sangat cenderung untuk terlibat dalam perilaku politik. Oleh karena itu, mereka meyakini bahwa mereka dapat mengendalikan lingkungan. Para individu dengan tempat kendali secara internal lebih rentan untuk mengambil sikap yang proaktif dan berupaya untuk memanipulasi situasi untuk kepentingan mereka sendiri. Yang kedua itu ada faktor organisasi. Meskipun kita mengakui bahwa perbedaan dari peran individu itu bisa dapat terjadi, dan bukti-bukti yang lebih kuat menunjukkan bahwa situasi-situasi dan budaya tertentu dapat mempromosikan politik. Dan secara spesifik, ketika sumber daya sebuah organisasi mengalami sebuah penurunan, dan ketika pola sumber daya yang ada berubah, dan ketika terdapat sebuah peluang untuk melakukan promosi, maka jika bermain politik akan lebih bermunculan. Bagaimana orang-orang memberikan tanggapan terhadap politik organisasi? Bukti menunjukkan bahwa hubungan antara politik organisasi dengan hasil individu yang sangat kuat untuk mengindikasikan misalnya bahwa persepsi politik organisasi secara negatif terkait dengan kepuasan pekerjaan. Persepsi politik juga cenderung meningkatkan kecemasan pekerjaan dan tekanan. Kemungkinan karena pekerja itu telah mengira bahwa ia kehilangan kesempatan dibandingkan orang lain yang aktif bermain di politik atau sebaliknya. Selanjutnya adalah manajemen kesan. Manajemen kesan adalah proses di mana para individu berupaya untuk mengendalikan kesan lainnya yang membentuk mereka atau usaha seseorang untuk menampilkan kesan pertama yang disukai kepada orang lain. Manajemen kesan itu mempunyai manfaat, yaitu orang yang menunjukkan manajemen kesan yang baik mendapatkan keuntungan dalam berbagai situasi. Etika dalam berperilaku politik. Etika politik itu adalah sebuah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia, atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip dari moralitas politik. Dengan kata lain, etika politik itu merupakan prinsip moral tentang baik dan buruknya dalam sebuah tindakan atau perilaku dalam politik. Sekian penyampaian materi dari kami. Terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan sampai akhir video. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.